Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ta'ala wa rafa'na laka dzikrak. Firman Allah Subhanahu wa taala, kami tinggikan bagi engkau akan sebutan engkau. Qila fihi li'annahu ta'ala qarana dzikra sayyidina Muhammadin bi dzikrihi fi kalimatai syahadati. Dikatakan pada ayat ini atau dikomentari adalah pada ayat ini yang wa rafa'na laka dzikrak nih. Apa tafsirannya? Karena bahwasanya Allah Ta'ala menyertakan sebutan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bidzikrihi dengan sebutan Allah, di mana Allah Ta'ala menyertakan sebutan nama Nabi dengan sebutan Allah pada dua kalimat syahadat. Setiap disebut nama Allah, setelahnya pasti disebut nama Nabi. Bahkan tak berlaku pengakuan daripada seseorang bahwasanya Tuhannya adalah Allah tanpa mengakui Nabi Muhammad adalah Rasulnya. Orang-orang Yahudi yang hidup di zaman dulu meyakini Allah adalah Tuhannya, tapi tidak dianggap beriman karena mereka menolak kenabian Nabi Muhammad. Sedangkan yang menyebutkan tentang kenabian Nabi Muhammad adalah Allah langsung. Jadi ngarannya itu amalan kada sesuai ucapan. Bepadah beriman tapi dalam prakteknya kada beriman. Wa fit tasyahudi, dan di dalam tasyahud. Di dalam tasyahud. Tasyahud, tahu ya tasyahud, tahiyat. Walam yakun dzikru sairil anbiya'i kadzalika, tidak ada penyebutan yang lain-lain daripada nabi seperti demikian. Maka ada penyebutan yang lain-lain daripada nabi-nabi yang lain, maksudnya seperti demikian. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa mentaati oleh dia akan Rasul, maka sesungguhnya dia mentaati akan Allah. Qaranallahu ta'atahu bi ta'atihi, menyertakan oleh Allah ta'atahu akan taatnya. Yang pertama domirnya kepada Allah, bi ta'atihi dengan taatnya. Yang kedua kembali domirnya kepada Rasulullah. Allah sertakan taat Allah dengan taat Rasul. Bila taat Rasul berarti taat kepada Allah. Barang siapa taat Rasul, maka berarti dia taat Allah. Berarti barang siapa melawan Rasul, berarti dia maksiat kepada Allah. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurduhu. Allah dan Rasulullah itu lebih berhak
bahwa mereka ridhokan Allah Ta'ala dan Rasulnya itu lebih berhak bahwa mereka ridhokan, mereka upayakan mendapatkan ridho maksudnya. Jadi paling pantas ridho, restu yang kita upayakan di dunia ini tidak lain daripada ridho Allah dan ridho Rasul. Betapapun seisi dunia dengan senang dengan kita, maka tidak ada artinya apabila Allah Ta'ala murka. Maka teringat kita cerita bahwa Nabi Muhammad SAW ketika sebelum hijrahnya ke Taif, ketika sebelum peristiwa Isra dan Mi'rajnya, sebelum itu Nabi ke Taif dulu dengan tujuan dakwah. Dikarenakan di kota Mekah penolakannya besar, jadi Nabi ada tujuan berikutnya, yaitu Taif, berharap di sana dapat orang yang memeluk agama Islam. Sampai di sana, di luar daripada harapan dapat jamaah, harapan dapat pemeluk yang baru, justru malah sebaliknya. Nabi dihinakan, dilempar dengan batu, sampai Zaid bin Harithah melindungi Nabi dengan badannya langsung, tetap tidak bisa mengatasi semuanya. Pasti lemparan itu mengenai jasad Nabi, sampai kaki Nabi, sandal Nabi basah dengan darah. Ketika darah itu menetes, ditahan, jangan sampai darah itu turun menyentuh tanah. Jadi Nabi, munnya darah ini sampai menyentuh tanah, azab yang turun. Jadi Nabi itu mengganang, ya kan? Padahal orang ini menolak, padahal orang ini menganiaya. Ketika darah itu turun, tahan Nabi. Ya Nabi munnya sampai turun, azab yang turun, sampai darah itu tersentuh tanah. Yang maha putih itu kada yang orang mulia, kada yang orang jahil-jahil, yang budak-budak, kalangan rendahan yang maha putih Nabi. Bulik Nabi jalan sampai di perkebunan anggur milik anaknya Rabi'ah, bukan Rabi'atul Adawiyah, ya kan? Tersandar Nabi di bawah itu pohon. Nah, di situ ada doa yang masyhur yang sering diucapkan orang ketika membuntu daripada segala harapan. Allahumma ilaika ashku du'fa quwwati. Ya Allah, hanya kepadamulah ulun adukan lemahnya kekuatanku. Wa qilata hilati, kurangnya sedikitnya daya upaya ulun. Wa hawani 'alan nas, hinanya ulun di mata orang-orang. Ujung-ujungnya Nabi, napa jar Nabi? In lam takun bika ghadabun alayya fala ubali. Asalkan pian kada sarik lawan ulun kada begaduh. Nah, padahal Nabi sebelumnya dapat penolakan. Di kota Mekah Nabi dapat penolakan. Di Taif Nabi dapat penolakan. Yang dicari itu napa? Ridho Allah kah ridho manusia kah? Ya ridho Allah. Makanya Nabi terucap, in lam takun bika ghadabun alayya, asalkan pian kada sarik ulun kada begaduh, apapun yang terjadi. Nah, itulah yang kita pahami tuh. Mencari ridho Allah kada mau pakai perasaan, pakai ilmu. Maka nuntut ilmu dulu supaya kita tahu apa-apa yang Allah Ta'ala ridhoi. Perasaan itu berbeda-beda.
Yang ngaran perasaan itu lain-lain. Rambutan kada seberataan ketujuh. Durian kada seberataan ketujuh. Karena kalau pertimbangannya pakai perasaan, tapi pertimbangannya pakai ilmu. Ilmu itu ibarat penggaris. Namun penggaris 100 cm ukurannya, kalau digaris panjangnya sama. Tetap panjang ukuran garis 100. Nah, ya kan? Jadi kada mau belain. Jadi ilmu itu ibarat tuh penggarisnya, sudah polanya, ukurannya. Qauluhu ta'ala, firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul. Wahai orang-orang yang beriman, mereka itu istajibu lillahi walir rasul. Istajibu, perkenankanlah oleh kalian kepada Allah, walir rasul, dan perkenankanlah kepada Rasul. Qaranallahu ijabatahu bi ijabatihi. Allah menyertakan oleh Allah menanggapinya dengan menanggapi Nabi. Domir pertama kembali kepada Allah, domir kedua kembali kepada Rasul. Allah menyertakan menanggapi Allah dengan menanggapinya Rasul. Bila kita menanggapi Rasul, sama dengan kita menanggapi Allah. Bukan Allah Ta'ala itu Rasul, atau Rasul itu adalah Allah. Ada ya kan? Maksudnya digantungkan. Digantungkan. Sama dengan apa tah? Ridullah fi ridul zaujain fi ridul walidain. Ridho Allah itu berada pada ridho dua orang tua. Restu Allah berada pada restu dua orang tua. Berarti bila mana orang tua kita kada merestui, Allah pun tidak merestui. Bila mana orang tua kita kada setuju, ya sudah, jangan dikerasi. Selama itu tidak bertabrakan dengan agama, selama itu tidak sampai melanggar syariat Allah, turuti jakuitan itu kada ada salahnya. Kalau sudah melanggar ketentuan Allah, nah jangan diasi. Karena dulu pun ada sahabat yang masuk Islam, remaja orangnya, anak kesayangan ibunya, tahu-taunya berislam dengan Nabi. Kuitannya mentahu pada berislam, kesesarikan bersumpah, demi Allah, kepalaku tidak ditutupi oleh satu atap pun, rambutku tidak disisir dan tidak diminyak pun, dan aku tidak akan makan hingga kamu kafir dengan Nabi Muhammad. Ya kan? Hingga kamu kafir dengan Muhammad. Mungkin itu bersumpah. Maka digawi yang kuitan ini dasar kada bermakanan. Lalu ma'adu lawan Nabi Muhammad. Jadi jar Nabi Muhammad, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kita kada boleh bakti kepada makhluk kalau itu berdampak durhaka kepada pencipta. Siapa pencipta, siapa makhluk, kita harus bisa memposisikan mana pencipta, mana yang dicipta. Kalau orang tua itu ciptaan Allah, memerintah demikian, bila itu berseberangan dengan perintah Allah, jangan diasi. Ya kan? Itu ketentuan Nabi sudah, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tak ada taat, tak ada bakti kepada makhluk bila itu berdampak maksiat kepada pencipta. Dikarasinya, tapi Nabi tetap berbaktilah kepada dua orang tua. Padahal orang tua itu kafir masih, tapi Nabi tetap menyuruh untuk berbakti selama kada melanggar yang diharamkan. Kemudian nomor 8, dinuhu afdalul adyan. Agama Nabi adalah seafdal-afdal agama. Syukur alhamdulillah kita dilahirkan sebagai umat Nabi. Fayalzamu ayyakuna sallallahu alaihi wasallam afdalul anbiya. Maka lazimlah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seunggul-unggul atau seutama-utama
dari nabi-nabi. Kemudian nomor 9, ummatuhu afdalul umam. Umat Nabi adalah sebaik-baik umat. Limutaba'atiha sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qala ta'ala. Kenapa jadi umat Islam ini disebut sebaik-baik umat? Karena mengikuti ia akan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Artinya kalian itu sebaik-baik umat. Sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk manusia. Jadi umat Nabi Muhammad ini sebaik-baik umat, melebihi daripada umat-umat terdahulu. Kalian itu sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia. Kenapa? Ada sambungan ayat itu sebenarnya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian memerintahkan kepada hal-hal yang baik, ngajak orang kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar. Kalian itu mencegah orang daripada keburukan. Lalu disebut khairu ummah. Nomor 10, annahu sallallahu alaihi wasallam. Annahu hunya isim anna mabni mahal nasab lah. Khotim, atau boleh dibaca khotim, boleh dibaca khotam. Asal mimnya aja dhammah khotamu, karena sebagai khobar anna ya Allah. Khotamur rusuli, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu penutup segala rasul-rasul. Penutup segala rasul-rasul. Karena menjadi penutup, fayajibu ayyakuna afdala, maka wajib bahwa dia paling afdol. Penutup. Karena penutup berarti karena menyempurnakan yang belum pernah ada. Ya kah, yang belum pernah ada di nabi-nabi dahulu, Nabi sempurnakan. Maka Nabi ini disebut paling afdal. Nomor 11, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam, aku adalah pemimpinnya anak Adam. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhra wa biyadi liwa'ul hamdi wala fakhra wa ma min nabiyyin yauma idzin Adama faman siwahu illa tahta liwa'i wa ana awwalu syafi'in wa musyaffa'in wala fakhra. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku adalah pemimpinnya anak Adam. Manusia itu anak Adam, bukan anak kera. Ya kan belajar di IPA gitu kalau kan Homo sapiens, ya kalau ada di IPA IPA biologi kan kalau itu. Ya. Komunitasnya sampai hari ini masih ada. Komunitas yang meyakini bahwasanya manusia itu berasal daripada kera, dan komunitas itu berasal daripada Yahudi. Yahudi juga asal usulnya. Yahudi ini terlalu kreatif sampai melampaui batas-batasan. Jadi kalau hanya mau berbukti-buktian, orang-orang komunitas yang meyakini bahwasanya dirinya itu adalah berasal daripada kera,
bukan berasal daripada Nabi Adam, itu sebenarnya nuraninya menolak. Hati nurani menolak. Di mana bukti menolak? Panggil aja, anak kera. Kita kalau dipanggil anak Adam, kita kada tersinggung. Anak Adam. Karena kenyataannya ya Kak, nenek moyang kita memang Nabi Adam. Mulia, Nabi ya. Pedatuan tuh Nabi Adam. Kini keturunan Nabi. Ya kan? Nabi siapa? Nabi Adam. Awalnya orang kini keturunan Nabi ya, Nabi Adam ya. Jujur juga. Nah, disambat anak Adam kada tersinggung. Orang yang berkeyakinan bahwasanya dia itu berasal dari kera, ketika dipanggil anak kera pasti tersinggung. Nah, ya kan? Jadinya mulutnya, nuraninya bertentangan dengan ucapannya, ya kan? Hatinya kada menerima. Wala fakhra, aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat. Wala fakhra, bukan sebuah kesombongan ya Nabi. Artinya bukan bermaksud sombong. Aku ini pemimpinnya manusia, anak Adam pada hari kiamat. Bukan sombong. Di tanganku ada panji liwaul hamdi, panji pujian, bendera alhamdi, pujian. Wala fakhra, bukan sombong. Tidak ada dari satu nabi pun di hari itu, baik Nabi Adam maupun yang selain Nabi Adam, melainkan di bawah panjiku, di bawah benderaku. Tidak ada dari satu nabi pun di hari itu, baik Nabi Adam maupun nabi yang selain Adam, melainkan di bawah panjiku, di bawah komando Nabi, di bawah kepemimpinan Nabi. Wa ana, akulah orang yang pertama mengasih syafaat, dan akulah ya Nabi awwalu musyaffa', orang yang pertama diterima syafaat. Wala fakhra, bukan sombong. Maka berupayalah kita untuk mendapatkan itu syafaat. Dengan apa? Dengan mencintai Nabi, berusaha sepenuhnya bagaimana berjalan di atas sunnah Nabi. Nomor 12, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ana qaidul mursalina wala fakhra, wa ana khatimun nabiyyina wala fakhra, wa ana awwalu syafi'in wa musyaffa'in wala fakhra. Maknanya sama lawan yang tadi kita lewati aja. Wala yu'aridu hadzal haditsa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ma yanbaghi li 'abdin ay yaqulu inni khairun min Yunusa bin Matta wa nasabahu ila abihi fatawil li hadzal hadisi min wujuhin. Tidak bertentangan hadis ini, hadis yang di atas tadi, tidak bertolak atau tidak menolak akan ini hadis. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, oleh qaulu itu fa'il lah. Jadi yu'aridu hadza maf'ul, qaulu fa'il. Tidak bertentangan akan ini hadis oleh sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, ma yanbaghi li 'abdin, tak sepatutnya bagi seorang hamba berkata-kata, tak sepatutnya bagi seorang hamba berkata-kata bahwa aku lebih baik daripada Nabiullah Yunus bin Matta. Tak sepatutnya bagi hamba berkata-kata bahwa aku lebih baik daripada Yunus bin Matta. Wa nasabahu ila abihi, dan dia menisbatkannya kepada orang tuanya. Wa nasabahu ila abihi, dia menisbatkannya kepada orang tuanya. Apa maksudnya?
hadis sebelumnya bahwasanya Nabi Muhammad menyebut ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah pemimpin manusia dan semua nabi-nabi di bawah komando aku atau di bawah panjiku. Sedangkan hadis ini seakan-akan bertentangan. Yang bunyi hadis ini tak sepatutnya hamba itu mengatakan bahwa aku Muhammad lebih baik daripada Yunus. Maka hadis ini ada penafsiran, fata'wilu li hadzal hadisi min wujuhin. Maka takwil jika kita itu penafsiran bagi ini hadis min wujuhin, beberapa versi. Wujuh maknanya versi atau beberapa ragam penafsiran bagi ini hadis daripada beberapa versi. Awalan satu, tawadhu'an, karena tawadhu. Jadi kalau ada isim, jadi karena belum belajar lah, jadi sampat aja kan. Kalau harus sampat. Bila ada isim yang nasab, yang maknanya itu karena, itu namanya maf'ul li ajli. Itu namanya itulah, itu kalau ada isim nasab yang maknanya itu karena. Contoh, ji'tu ilal madrasah, maknanya aku datang ke sekolah ta'alluman, karena belajar. Nah, jadi ta'allumannya itu ngarannya maf'ul li ajli. Kumtu, ya Kak. Kumtu inda maji'il ustadi, aku berdiri ketika datang guru, ihtiraman, karena menghormat. Nah, jadi isim nasab yang ada makna karenanya itu namanya maf'ul li ajli. Jadi kada pakai lagi lil ihtiram, kada pakai ini tuh. Biasanya kita pakai lil ihtiram, ya karena menghormati. Jadi kada pakai li lagi, pakai nasab aja, ihtiraman. Sama kita usolli. Apa? Jadi kita sunnatan, ya lah. Fardul maghrib salah sarokaatin, ya. Ada pulang nyambat mbahnya fardon lillahi ta'ala, mendua kali fardonnya nih. Pertama usolli fardul maghrib salah sarokaatin. Ada nyambat lagi nih Pak, adaan, ada juga ya Allah, ada juga qadaan, ada juga fardon. Itu boleh diartikan maf'ul min ajli. Apa tadi maf'ul li ajli? Isim nasab yang maknanya karena. Karena itu menjelaskan kenapa terjadinya itu perbuatan. Kenapa jadi berdiri? Ihtiraman. Kenapa jadi Nabi mensabdakan hadis yang tadi? Tawadhu'an. Karena tawadhu, merendahkan diri, merendahkan hati. Kerendahan hati Nabi. Nomor 2 alasannya, li alla ya'taqidan nasu tanqisa Yunus alaihi salam, agar tidak berkeyakinan manusia tanqisa Yunus alaihi salam, agar tidak berkeyakinan manusia tanqis, kekurangan Nabi Yunus alaihi salam. Supaya kada sampai ke situ kita, maksudnya supaya hati kita jangan sampai merendahkan Nabi Yunus. Nomor 3, li alla ya'taqidan nasu at-tafadula bainal anbiya'i fi aslin nubuwati war risalati. Nomor 3, agar tidak berkeyakinan manusia itu tafadul bainal anbiya, saling unggul, saling bersaing. Tafadul itu juga kita persaingan
perlombaan atau ambisi antara nabi-nabi fi aslin nubuwati war risalati, pada asal kenabian dan asal kerasulan. Karena pangkat rasul, pangkat nabi bukan untuk dilombakan, bukan untuk sebuah keunggulan atau kemenangan di atas lainnya. Karena pangkat nabi dan rasul murni hadiah dari Allah. Walam takun nubuwatun muktasabah walau raqa fil khairi a'la aqabah. Pangkat nabi itu tidak dapat diusahakan, tidak dapat diupayakan. Walaupun seorang hamba itu naik ke tingkatan yang paling tinggi dengan cara beribadat. Kalau misalkan beribadat semalaman atau puasa setahunan, mbahnya diangkat jadi nabi, kada, ya kan? Nabi itu murni pemberian, bukan hasil usaha hingga perlu diperlombakan. Yaqulu dzalika qabla an ya'rifa man huwa afdal. Alasan keempat atau tafsiran yang keempat, Nabi mengatakan itu sebelum Nabi tahu man huwa afdal, siapa yang paling diutamakan. Nabi mensabdakan itu sebelum Nabi tahu siapa yang diutamakan atau siapa yang lebih afdal. Wallahu a'lam bishawab.